Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sonjaya dari kelas Informatika 4A. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu membuat simulasi jaringan komputer dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di dalam proyek saya. Nah, kita mulai. Nah, untuk yang lebih rinci saya akan menjelaskan alat-alat atau bahan yang saya gunakan saat ini. Nah, oke. Yang pertama, saya menggunakan server 1, terus switch, terus router. Nah, untuk router saya menggunakan 1, 2, 3, dan 4. Nah, oke, berarti saya sudah menggunakan server 1, switch 1, dan routernya 4. Nah, di tiap-tiap router ini saya namakan, konsep ini ngambil dari sebuah reference dari bikin lab, seperti lab 1, lab 2, lab 3, dan lab 4. Nah, itu yang saya akan jelaskan topologi ini. Apa sih gambaran ini? Saya menggunakan gambaran seperti membuat lab 1, lab 2, lab 3, dan lab 4. Nah, lanjut saya akan menjelaskan dari router 1, yaitu saya ibarat kata dinamakan lab 1. Nah, di lab 1 saya menggunakan switch, perangkat switchnya 2. Nah, di tiap-tiap switch saya dinamakan yang pertama kelas A, terus yang ini kelas B. Nah, kenapa di sini menggunakan switchnya 2? Nah, saya berencana untuk di kelas A ini kan menggunakan 14 PC. Nah, sedangkan yang kelas B juga menggunakan 14 PC. Kenapa gak disatukan satu switch? Nah, saya berencana kelas A itu buat ruangan utama di lab 1. Nah, untuk kelas B ini buat cadangan. Misalkan di sini kan penuh, bisa ngambil opsi di kelas B buat cadangan yang penuh, bisa pindah ke sini. Nah, terus lanjut geser ke kanan. Nah, yang di router 2, lab atau lab 2. Nah, di sini betul menggunakan switch 1, dikarenakan ibarat kata switch 1 itu kelas C. Nah, di kelas C itu menggunakan 24 PC. Nah, kebetulan di kelas C itu port buat menampung PC itu mentok di 24 PC. Lanjut ke kelas D. Itu sama di router 3 ke lab 3. Ini menggunakan switchnya 1, terus 24 PC. Kebetulan sama seperti di kelas C, ini mentok 24, pas 24 PC. Lanjut ke lab 4. Di lab 4 itu menggunakan switchnya 1 sama, yaitu 24 PC. Nah, terus kan saya plan awal ada di lab 1 itu ada kelas cadangan, masih banyak port atau banyak ruangan atau banyak PC. Nah, bila mana di kelas E, kelas D, kelas C, bila mana penuh, bisa ambil opsi ke kelas cadangan di kelas B. Nah, begitu topologi saya. Nah, sekarang lanjut ke apa sih server. Di sini ada apa aja? Nah, saya di server itu mengubah di service saya menggunakan DHCP. Nah, untuk DHCP itu untuk mengatur IP secara otomatis ke tiap-tiap gedung. Misal di sini kan start IP address 2192.168.18 dan 156. Untuk subnet masnya 255, 255, 255 sama 255. Maximum number of user 512. Terus untuk
Nah, di sini kan ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Ibarat kata lab 1, lab 2, lab 3, lab 4. Nah, di sini ada maksimal user. Jadi tiap-tiap gedung udah ada kelihatan tiap-tiap berapa sih maksimal PC yang bisa diakses di tiap-tiap gedung. Misalkan di gedung A yaitu 29, gedung B yaitu 28, gedung C yaitu 27, dan gedung D yaitu 27. Nah, oke. Terus ke DNS. Nah, apa sih itu DNS? Nah, di sini untuk pembuatan web berupa misal ini kan saya sudah membuat web. Saya akan demokan di akan demokan di suatu lab 2. Kita akses di PC 1. Kita coba, kita masuk ke desktop, kita masuk ke web browser. Tunggu sebentar, agak lama. Nah, ini misal di sini kan di PC 1 dan di lab 2. Nah, kita panggil coba www.dani.so.com. Nah, kita lanjut coba go. Kita tunggu sebentar, nanti juga muncul bila mana terpanggil. Emang di sini cukup lama. Bentar, mungkin ada salah teknis. Di sini saya malah menggunakan koma bukan titik. Saya revisi titik. Lalu coba kita go lagi. Apakah bisa? Hostname unsur. Oh, mungkin ada kesalahan teknis sebentar. Kita coba langsung di servernya apakah bisa. Kita coba. Nah, kita coba di servernya langsung, kita panggil www.dani.so